Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Nerdchess Channel. Di video kali ini, saya akan bahas percatur yang sangat menarik yang dimainkan antara Mikhail Tal melawan Martin Neibull. Permainan ini terjadi pada 30 Maret 1959. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Mikhail Tal sebagai putih dan Neibull memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan C5, lalu D4 guys. Ini adalah pembukaan Sicilia dengan variasi Smith-Morra Gambit. Kita lanjutkan dulu ya. Neibull menerima gambit, lalu penawaran kembali dengan pion C3. Kini dia masih memakan pion, dan sekarang dimakan kembali dengan kuda. Nah, izin sedikit menjelaskan bagi pemain yang baru belajar catur. Menurut saya pribadi, gambit Smith-Morra ini sangat menyenangkan dimainkan oleh putih. Selain jaminan pada pengembangan yang cukup cepat, putih nggak akan kehabisan ide untuk mengeluarkan semua perwiranya. Sebaliknya, hitam ini bermain dengan Sicilia, di mana pion C yang dimajukan. Jadi saat dia nanti sibuk memajukan pion-pion pusatnya, sentral akan sedikit lebih kacau. Dan biasanya disitulah nanti awal dari perang ini kan kawan. Ya, itu adalah singkatnya konsep pada gambit Smith-Morra ini. Dan oke, kita lanjut kuda C6 yang dibalas kuda ke F3. Lalu perlahan hitam mulai membuka jalan dengan pion D6. Mikhail Tal dengan gajah ke C4 menuju ancaman pada pion F7. Hitam harus menjaga dengan pion E6, di mana itu akan menutup jalan gajahnya sendiri. Oke, Mikhail Tal menyelesaikan tugas openingnya dengan rokade pendek. Semakin jelas kan, putih sangat cepat untuk melakukan pengembangan. Jadi untuk mengimbangi ini, hitam dengan kuda ke F6. Menteri juga bergerak ke E2. Baiklah, Neibull kembali harus berjaga dengan pion A6 mengontrol petak B5. Tapi putih sangat cepat dengan benteng ke D1, menguasai file semi terbuka. Baik, kini menteri ke C7 yang langsung kembali ditekan dengan gajah ke F4. Tentu hitam juga nggak mau kan terus diserang, jadi dia memilih kuda ke E5, menawarkan pertukaran sekaligus mengancam gajah 2 kali. Sebenarnya di sini putih mempunyai banyak sekali pilihan. Menukar kuda juga bagus. Bahkan terkadang saya melihat para GA mengorbankan gajah ke B5 skak. Jika pion memakan, kuda akan makan balik. Strategi itu akan membuat putih memenangkan kontrol atas posisi. Tapi kali ini Tal bermain dengan lebih sabar. Gajah mundur ke B3. Oke, kesempatan ini dimanfaatkan Neibull dengan gajah ke E7. Persiapan rokade pendek. Dan disinilah putih udah sangat-sangat siap buat melakukan serangan. Karena benteng A juga dibawa ke C1. Memberi ancaman discover attack pada menteri dan menguasai file yang terbuka ini. Baik, di sini menteri mengalah dan bersembunyi ke P8. Emang ini ngebuat menteri pasif ya, tapi saat ini pertahanan raja adalah yang terpenting. Namun gak lama langsung ada gerakan provokasi lagi dari Tal, yaitu kuda ke D4. Oke, mengingat sentralnya udah cukup rawan, jelas Neibull mengabaikan dan memilih untuk rokade pendek. Dan kita masuk pada perang kedua dari partai ini. Gajah dimundurkan ke G3 kan kawan. Tal berniat memajukan pion ke F4. Tapi Neibull mengantisipasinya dengan langsung memundurkan kuda ke D7. Ya namanya gila serangan, Tal tetap memajukan pion ke F4. Perlu diketahui, sampai saat ini posisi masih normal. Mungkin pion G6 atau kuda C5 akan memberi keseimbangan pada bangunan hitam. Tapi dia malah memainkan pion ke E5 mengancam kuda. Dan lihatlah, langkah ini terlihat aneh kan? Karena dengan sengaja hitam membuka serangan pada gajah terang putih. Dan yang lebih parah lagi, dia mengizinkan kuda Tal untuk naik ke F5. Mengancam gajah dan menekan pion D6 2 kali. Ya, inilah momen kunci untuk putih. Karena gajah mundur akan mengorbankan pion penting, jadi Neibull memilih melindungi dengan benteng ke E8.
Guys, tentu kalian tahu benteng yang digeser akan menyebabkan kelemahan pada pion F7 kan? Jadi menteri langsung ke C4 untuk mengancam skak. Karena nggak ada yang bisa jaga pion, Nebul memilih memajukan pion ke D5. Oke, setelah kuda memakan pion dan mengancam gajah 2 kali, gajah langsung ke C5 untuk skak. Ya, simpel aja raja digeser ke H1. Lalu Nebul memanfaatkan tempo ini untuk membawa benteng ke E6, menutup serangan menteri pada pion F7. Dan baiklah, jika kalian berada di posisi putih saat ini, kira-kira gerakan apa yang akan kalian mainkan kawan-kawan? Ya, hanya ada 2 jawaban yang normal. Pion makan pion mengancam kuda, atau langsung kuda makan kuda di F6 untuk skak. Mungkin itu bisa jadi yang terbaik. Tapi apa ada yang berpikir gerakan Mikhail ini? Menteri memakan gajah kawan-kawan. Apa ini pengorbanan menteri? Coba kita lihat di analisis. Jika kuda berani memakan menteri, maka kuda akan balik memakan kuda untuk skak. Ya, kita mudah nggak bisa selamat lagi. Mau raja F8, H8, benteng makan kuda atau pion makan kuda, jawabannya akan sama, benteng ke-8 skak. Paksa benteng menutup skak, lalu jelas dimakan kembali skak mat. Ya, emang paling jago sih kalau Mikhail udah korban sekelas menteri. Ya dan oke, kita kembali ke permainan. Oleh karena itu Nebul nggak mau makan menteri, tapi memakan kuda. Baik, karena menteri masih terancam kuda, jadi Tal harus memakan kuda dengan benteng. Lalu Nebul membalas dengan pion makan F4 menyerang gajah. Sayangnya Mikhail memilih kuda ke E7 skak terlebih dahulu. Dan lihatlah sendiri, hitam udah benar-benar hancur kan? Karena kuda juga sekaligus menyerang gajah. Tapi dia masih melanjutkan permainan dengan raja ke F8. Ya, simpelnya menteri makan gajah udah selesai kan? Menukar semuanya karena putih unggul perwira. Tapi coba kita perhatikan lagi kan kawan. Kuda C6 memang skak star, tapi kuda juga mengancam menteri. Jadi Mikhail memilih memakan kuda terlebih dahulu. Dan setelah gajah memakan kembali, ini masih belum selesai. Jika kuda ke C6 skak saat ini, menteri bisa menutup ke E6. Oleh karena itu Mikhail memakan benteng terlebih dahulu. Dan ini udah selesai. 2 ancaman kuat ini membuat Martin Nebul langsung menyerah. Dahsyatnya Mikhail ini guys, sekali serang tapi bisa melibatkan semua perwira. Dan oke, kita coba lihat ke permainan sampai dilanjutkan. Ya, kalian juga bisa lihat sendiri, menteri nggak punya petak aman buat lari. Raja 8 malah dibalas kuda F5 langsung tamat ya. Atau mungkin menteri masih bisa ke E8, mungkin bisa kuda D5 skak. Mau nggak mau raja harus ke E8, makan gajah aja mengancam menteri. Setelah menteri balik makan, kuda masih ke B6, kembali serangan garpuan. Menteri harus kembali ke back rank karena ada ancaman skak. Ya, kalau masih mau main-main, bisa makan pion terlebih dahulu, karena benteng pun masih nggak bisa selamat. Dan udahlah ya, ini fix putih udah menang. Atau jika mau diselesaikan dengan memblunderkan diri, benteng bisa ke A7, berniat menyelamatkan benteng. Yang tentu balasannya adalah menteri ke C8, menteri makan skakmat ya. Jadi menteri ke F8 sama aja, makan menteri skak, raja balik makan, gajah ke D6 skak terlebih dahulu. Ya mau raja kemana aja, benteng akan ke C8 untuk skakmat. Lihatlah kerjasama dari kombinasi ini kan kawan. Nggak ada perwira yang sia-sia di bawah komando Mikhail. Ya, semoga video ini bisa menginspirasi kita semua. Dan oke lah kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa bermanfaat. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.